Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 26 Februari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang peduli pada keluarga manusia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita pada hari ini tanggal 26 Februari 2023 berjudul Kasih yang Peduli pada Keluarga Manusia. Ayat inti terdapat dalam Amsal 8 ayat 31. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Di semua waktu dan di semua tempat, Yesus menyatakan kasih yang peduli pada keluarga manusia dan memancarkan di sekitarnya sinar keceriaan yang saleh. Dikutip dari Amanat kepada Orang Muda, halaman 512. Ia menarik hati orang oleh menggabungkan dirinya dengan mereka sebagai seorang yang menginginkan kebahagiaan mereka. Ia mencari mereka di jalan umum, di rumah pribadi, di perahu, di tempat kebaktian, di tepi danau, dan di pesta nikah. Ia menemui mereka di tempat pekerjaan mereka sehari-hari dan menunjukkan perhatian pada soal-soal kehidupan mereka. Diambil dari Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 151. Yesus mencela pemanjaan diri dalam segenap bentuknya, namun ia bersifat suka bergaul. Ia menerima keramah tamahan dari segala golongan masyarakat, mengunjungi rumah-rumah para hartawan dan fakir miskin, yang terpelajar dan yang bodoh, serta berusaha mengangkat pikiran mereka dari soal-soal hidup biasa kepada perkara-perkara yang bersifat rohani dan kekal. Ia tidak mengizinkan pemborosan dan tidak ada bayang-bayang kesembronoan duniawi menodai kelakuannya. Namun ia merasa senang melihat peristiwa kebahagiaan yang polos, dan dengan hadiratnya ia membenarkan pertemuan sosial. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 150. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini diambil dari Amsal 8 dan kembali dihubungkan dengan Yesus Kristus. Amsal 8 berbicara tentang hikmat, dan memang Yesuslah hikmat. Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 30 yang berbunyi, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jelas bahwa Kristuslah hikmat, dan Salomo menuliskan bahwa anak-anak manusia menjadi kesenangan sang hikmat. Artinya, Yesus senang kepada anak-anak manusia. Yesus peduli kepada kita. Karena Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 151, paragraf 1, berkata, Yesus melihat di dalam tiap-tiap jiwa seorang yang kepadanya mesti diberikan panggilan supaya datang ke dalam kerajaannya. Inilah kasih yang peduli kepada keluarga manusia, yaitu peduli untuk keselamatan kita. Dan untuk itu Yesus berdoa. Masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat berkata, Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 151, paragraf pertama. Simpatinya yang kuat menolong menarik hati banyak orang. Ia sering pergi ke gunung-gunung untuk berdoa sendirian, tetapi ini adalah persiapan untuk pekerjaannya di antara manusia yang sibuk bekerja. Dari saat berdoa inilah ia keluar untuk menolong orang yang sakit, untuk mengajar orang yang tidak berpengetahuan, dan untuk menghancurkan belenggu-belenggu segala tawanan setan. Sebagaimana renungan pagi sebelumnya,
Yesus memiliki persekutuan yang konstan dengan Bapanya. Yesus membutuhkan kekuatan dan kesegaran yang dari Bapanya agar dapat bersiap untuk melayani anak-anak manusia serta menang dalam menghadapi pencobaan. Dan dalam pelayanannya, Yesus melayani semua lapisan masyarakat. Sebab Roh Nubuat berkata dalam Reflecting Christ halaman 239 paragraf 4 yang berbunyi, kita tidak boleh meninggalkan hubungan sosial. Kita tidak boleh mengasingkan diri dari orang lain. Untuk dapat mencapai segenap golongan, kita mesti menjumpai mereka di mana mereka itu berada. Inilah hidup Yesus. Dia pergi menyendiri di tempat sepi untuk berdoa, bersekutu dengan Bapanya, agar saat dia keluar dari tempat sunyi dan pergi ke semua lapisan masyarakat, dia tidak sendirian. Bapanya selalu bersamanya di dalam dia, agar apa yang dia katakan dan perbuat bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Bapa yang tinggal di dalam dia. Itu sebabnya Yesus dapat menjangkau semua lapisan masyarakat di mana mereka berada. Karenanya masih dalam halaman yang sama, Roh Nubuat menasihatkan. Reflecting Christ halaman 239 paragraf 5. Kemanapun kita pergi, kita harus membawa Yesus bersama kita dan menyatakan kepada orang lain betapa berharganya Juru Selamat kita. Melalui hubungan sosial, kekristenan bersentuhan dengan dunia. Kita pun bisa seperti Yesus, peduli kepada keluarga manusia, asal kita terlebih dahulu bersekutu dengan Bapa di dalam Anaknya, lalu membawa Yesus bersama kita, sebab Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus, dan mengabarkan tentang Yesus kepada dunia. Melalui hubungan sosial, kita membawa kekristenan kepada dunia. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Messages to Young People halaman 403 paragraf 3. Kuasa sosial yang dikuduskan oleh kasih karunia Kristus harus ditingkatkan dalam membawa jiwa-jiwa kepada Juru Selamat. Apakah kasih karunia Kristus itu? Testimonies for the Church, volume 4, halaman 555, paragraf 2, menyatakan, kuasa sosial yang dikuduskan oleh Roh Kristus harus ditingkatkan dalam membawa jiwa-jiwa kepada Juru Selamat. Perhatikan, kalimatnya sama dengan kutipan sebelumnya, tetapi gantinya kasih karunia Kristus, Nyonya White tulis Roh Kristus. Karenanya jelas bahwa kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Kita perlu Kristus tinggal dalam kita dan kita dalam Yesus, agar oleh kehadiran rohnya, melalui kuasa sosial kita dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan membawa mereka kepada Yesus, Juru Selamat kita. Inilah caranya kita peduli kepada keluarga manusia, sebagaimana Yesus peduli kepada keluarga manusia. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami. Sebagaimana Kristus peduli pada keluarga manusia oleh karena kasih-Nya, demikian juga kami perlu memiliki kepedulian kepada keluarga manusia, dan itu hanya oleh karena Kristus tinggal dalam kami. Kasih-Nya menjadi bagian kami, dan kami menjangkau sesama oleh karena kuasa daripadanya, yaitu oleh kehadiran roh-Nya dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan ubahkan kami menjadi umat-umat-Mu yang peduli kepada sesama, yang tidak menyendiri tetapi keluar untuk menjangkau lapisan masyarakat, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang kembali kepadamu dan menerima Engkau menjadi Juru Selamat pribadi mereka. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.